Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aka dalam rekam horor. Di rekor kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Akibat Memaki Lukisan Nyi Blorong. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aka Misteri. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik dari pinggang ke atas dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Dikenal juga sebagai Nyi Lanjar oleh masyarakat Jawa bagian utara. Nyi Blorong sering juga dilukis dan dipajang di rumah-rumah oleh sebagian orang. Nah, di cerita kali ini saya akan membahas tentang akibat memaki lukisan Nyi Lanjar. Sebut saja Nenek Siti, yang mana berumur lebih dari 70 tahun dan mempunyai kakak yang tinggal di Magelang. Suatu ketika, suasana pagi di pedesaan, Nenek Siti yang sudah tua melakukan aktivitas seperti biasa. Ia memasak kedelai untuk dijadikannya tempe, yang mana untuk dijual. Nenek Siti yang tinggal di situ bersama suaminya, sedangkan anak-anaknya sudah berkeluarga dan beberapa tinggal di dekat rumah Nenek Siti. Anak Nenek Siti yang tinggal satu desa bernama Lik Doni, Pak Dekarto, Budi Nita, Budi Sumi. Sedangkan Budi Ratmi dan ibuku tinggal lumayan jauh dari rumah Nenek Siti. Saat sedang meracik kedelai dengan ragi, tiba-tiba Lik Doni datang karena ada panggilan dari Mbah Yanto. Oh iya, Mbah Yanto ini adalah kakaknya Nenek Siti. Ada apa? Kok tumben Kang Mas Yanto nelpon? Ucap Nenek Siti. Tidak tahu, Mbok. Mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan, ucap Lik Doni. Assalamualaikum Kang Mas. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah pada sehat semua, jawab kakek Yanto. Ya, syukurlah kalau semuanya pada baik, ucap Nenek Siti. Ini kamu kan udah lama gak ke Magelang. Boleh main ke sini, ajak kakek Yanto. Kalau ada yang nganter mau aja Kang Mas. Kalau disuruh ke situ sendiri ya udah gak bisa, kan Siti udah tua, jawab Nenek Siti. Itu Riko kan minggu depan mau ke Magelang. Besok tak suruhnya Riko buat jemput kamu, gimana? Tanya kakek Yanto dengan penuh semangat. Ya gak apa-apa Kang Mas, asal Rikonya mau aja jemput Siti ke sini, ucap Nenek Siti. Pasti mau. Ya nanti aku bilang sama Riko buat jemput kamu, jawab kakek Yanto dengan tegas. Singkat cerita, seminggu udah berlalu. Pak Riko yang jauh dari luar kota sampai juga di rumah Nenek Siti. Lalu setelah berbincang-bincang dan makan siang, Pak Riko beserta Nenek Siti sama Budi Sumi berangkat menuju rumahnya kakek Yanto yang berada di Magelang. Butuh 1 jam untuk menuju dari rumah Nenek Siti ke Magelang. Sesampainya mereka di Magelang, Nenek Siti dan rombongannya langsung disambut oleh kakek Yanto, yang mana mereka sampai sudah waktu asar. Mereka pun langsung diajak masuk sama kakek Yanto. Dan di ruang tamu, saat kakek Yanto sedang ngobrol dengan Nenek Siti, Budi Sumi yang cuma melihat-lihat di sekeliling karena emang kakek Yanto ini suka mengoleksi jam. Tiba-tiba kaget karena kakek Yanto
menanyakan kabar kepada Budi Sumi. "Bagaimana kabar kamu, Ti?" tanya kakek Yanto. "Baik, alhamdulillah Kang Mas. Kalau Kang Mas sendiri gimana kabarnya serta Mbak Yu?" jawab Nenek Siti. "Ya, alhamdulillah pada sehat semua," jawab kakek Yanto. "Oh, ini Sumi ya? Lama udah gak pernah ketemu. Gimana kabarnya Sumi?" Baik Pak De. Pak De sendiri gimana kabarnya?" Mereka pun ngobrol panjang lebar sampai tidak terasa waktu sudah mau maghrib. Dan Nenek Siti beserta Budi Sumi dan Pak De Riko, mereka pun menginap di rumah kakek Yanto. Di pagi harinya, sesudah sarapan, Nenek Siti yang lagi duduk-duduk di depan teras beserta Budi Sumi diajak jalan-jalan sama Pak De Riko. "Bule, ayo kita jalan-jalan, lihat-lihat komplek. Sekalian saya juga mau lihat rumahnya si Ferdi," ajak Pak De Riko. "Iya, ayo kok. Aku juga mau lihat rumahnya Ferdi," jawab Nenek Siti. "Ayo ikut juga Mbak Sumi," ajak Pak De Riko. Ayo Mas Riko. Ayo, aku juga mau lihat rumahnya Mas Ferdi." Setelah melihat-lihat komplek, tibalah mereka di rumah Pak De Ferdi. Mereka pun masuk dan Pak De Riko rencana membersihkan sedikit rumah itu. Saat mereka masuk, langsung disuguhi debu yang lumayan banyak. Karena sudah hampir 1 tahun rumah itu ditinggalkan Pak De Ferdi yang dinas di Cirebon. Di ruang tamu terdapat foto Pak De Ferdi dan istrinya, tetapi mata mereka tertuju pada lukisan yang besar karena bergambar Nyi Blorong atau Nyi Lanjar yang seolah-olah menatap mereka. "Lah, ini kok lukisan jelek dipajang di ruang tamu, Torik?" tanya Nenek Siti. "Itu emang lukisan kesukaannya Ferdi, Bule. Kan Ferdi suka lukisan yang berbau-bau mistis." "Lukisan setengah orang setengah ular kok disenengin," bantah Nenek Siti. "Kalau aku ya tak buang, tak kencingin. Dikasih aja gak mau," umbar Nenek Siti. "Udah toh Bu, ya mungkin Mas Ferdi senang lukisan kayak gitu," ucap Budi Sumi. "Alah, lukisan kok gambarnya gambar setan," jawab Nenek Siti. Sesudah Pak De Riko beberes rumah, mereka pun kembali keluar dan tanpa disadari mata lukisan dari Nyi Blorong memerah dan menatap mereka. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah kakek Yanto dan sorenya mereka berpamitan pulang sama kakek Yanto. Tapi saat mereka keluar komplek, mobil Pak De Riko mendadak berat. Padahal mereka cuma berlima, yaitu Pak De Riko, Nenek Siti, Budi Sumi, dan anak beserta istrinya Pak De Riko. Dan disinilah keanehan yang di luar nalar dimulai. Pak De Riko yang membawa mobil melihat dari kaca mobil di bagian belakang ada sesosok wanita memakai mahkota duduk di belakang. Pak De Riko yang kaget sempat tersentak dan membuat
semua orang panik. "Ada apa, Thomas?" tanya Mbak Yuni, istri Pak Diriko. "Nggak apa-apa, Dek. Cuma kaget aja tadi ada semut gigit di punggung," elak Pak Diriko. "Mana, sini aku garukin," jawab Mbak Yuni. "Nggak usah, Dek. Udah hilang kok," jawab Pak Diriko dengan gugup. Saat Pak Diriko melihat kembali ke arah spion belakang, wanita itu sudah menghilang. Dan saat mobil Pak Diriko memasuki kota seberang, Budi Sumi yang tiba-tiba ponselnya jatuh berusaha mengambilnya di bawah kursi. Tapi tiba-tiba Budi Sumi teriak, "Ada ular!" Sontak semuanya pada kaget, termasuk Pak Diriko. Pak Diriko yang masih kaget berusaha untuk menepi, untuk mengecek apakah benar memang ada ular di bawah kursinya Budi Sumi. "Di mana ularnya?" tanya Pak Diriko. "Itu tadi di bawah kolong. Tadi aku lihat buntutnya ular sanca," jawab Budi Sumi. Pak Diriko pun langsung menyuruh mereka keluar untuk mengecek di bawah kursinya Budi Sumi. Tapi saat dicek tidak ada apapun di bawah kursinya Budi Sumi. "Ini nggak ada apa-apa kok, Mbak?" tanya Pak Diriko. "Demi Allah, tadi aku lihat buntut ular," jawab Budi Sumi sambil memegangi lengannya. Ya udah, mungkin Mbak Sumi lagi kecapean terus salah lihat," sanggah Mbak Yuni. Mereka pun melanjutkan perjalanan karena dirasa aman. Sampailah mereka di rumah Nenek Siti dan Pak Diriko langsung melanjutkan pulang karena Vika, anak Pak Diriko, harus sekolah besok. Saat Pak Diriko di perjalanan pulang, di tengah-tengah perjalanan Pak Diriko kembali melihat sesosok wanita cantik bermahkota, persis seperti di lukisan di rumahnya Pak Diverdi lagi. Kali ini Pak Diriko hanya berdoa di dalam hati. Dan singkat cerita, Pak Diriko, istri dan anaknya sampai di rumah. Keesokan harinya, Nenek Siti yang setengah terbangun merasa melihat sesosok wanita cantik bertubuh ular di bagian pinggang ke bawah di depan ranjangnya. "Astagfirullah," ucap Nenek Siti dalam hati. Tiba-tiba badan Nenek Siti tidak bisa digerakkan dan di telinga Nenek Siti ada yang berbicara. Padahal sosok itu masih berdiri di depan Nenek Siti dan menatap tajam ke arah Nenek Siti. "Kamu telah lancang, menghina, dan berniat membuang kotoran di fotoku. Maka ikutlah denganku," kata sosok yang berbisik di telinga Nenek Siti. Setelah bisikan itu, sosok yang ada di depan Nenek Siti pun menghilang dan tiba-tiba Nenek Siti pun tersadar dan bisa menggerakkan tangannya. Tetapi tidak berselang lama, tubuh Nenek Siti merasa gatal dan seperti dipenuhi sisik. Aku kenapa? Kok badanku rasanya gatal semua?" keluh Nenek Siti. Kenapa ini kok muncul sisik-sisik di tanganku?" Mendengar teriakan Nenek Siti, Lek Doni yang sedang berada di sumur pun buru-buru menemui Nenek Siti. "Ada apa, Bu?" tanya Lek Doni. "Gak tahu, Don, tiba-tiba tanganku gatel-gatel," jawab Nenek Siti. Kayak
keluar sisik di tanganku, Don. Tolong, pinta Nenek Siti. Dek Doni pun langsung memberitahu kakaknya, Pak Dikarto, yang rumahnya juga sebelahan dengan Nenek Siti. Pak Dikarto yang juga seorang pensiunan TNI langsung menelpon dokter. Sementara Dek Doni memberitahu saudara lainnya. Nenek Siti yang terus-menerus menggaruk tangannya karena gatal, membuat tangannya sedikit lecet. Sehingga istri Dek Doni berinisiatif membungkus tangan Nenek Siti menggunakan selendang. Di siang harinya, dokter yang dihubungi Pak Dikarto datang dan memeriksa kondisi Nenek Siti. Dokter pun menyuntikkan obat penenang agar Nenek Siti tidak garuk-garuk lagi. Setelah Nenek Siti tenang, dokter pun berkata, "Ini kenapa tangannya kok dibungkus selendang?" tanya dokter. Itu tadi ibu garuk-garuk terus jadi lecet tangannya. Makanya aku bungkus dengan selendang, jawab Lek Ranti, istrinya Lek Doni. Oh, jadi begitu. Oh ya, ini saya udah siapkan obat penghilang gatal. Jadi nggak usah dipakein selendang ya tangannya Nenek Siti. Jadi begini, kondisi Nenek Siti baik-baik saja. Mungkin karena ada alergi, makanya gatal-gatal, terang dokter. Oh iya, itu saya sudah bawa obat anti gatal. Sekarang kondisi Nenek Siti masih tidur karena saya sudah suntikan obat penenang. Ini diminum sudah makan, Ibu, Pak Dokter. Oh, begitu. Tapi setahu saya Ibu nggak pernah ada alergi makanan, jawab Pak Dikarto. Mungkin baru ketahuan kalau Nenek Siti punya alergi akhir-akhir ini. Jadi harus hati-hati dalam memilih makanan, ucap dokter. Baik dok, terima kasih kalau begitu, jawab Pak Dikarto. Sama-sama. Setelah Nenek Siti siuman, langsung disuruh makan dan meminum obat. Efeknya gatal-gatal yang ada di badan Nenek Siti berkurang. Tetapi saat menjelang maghrib, kembali Nenek Siti mengeluh gatal-gatal dan rasanya seperti keluar sisik di tangannya. Tetangga pun yang mendengar kabar itu ikut berkumpul untuk melihat kondisi Nenek Siti. Salah satu warga yang melihat kondisi Nenek Siti yang agak aneh menyarankan untuk memanggil orang pintar. Mas Don, gimana kalau Nenek Siti diperiksakan ke Kiai? Ucap Mas Bambang. Soalnya penyakitnya Nenek Siti kayak bukan penyakit biasa, tambah Mas Bambang. Ya udah nggak Mas, nggak apa-apa Mas Bambang. Aku minta tolong dipanggilkan Pak Kiai aja, pinta Lek Doni. Gimana siap Mas? Ini mau tak panggilkan Pak Ustadz yang ada di ujung kampung. Siapa tahu bisa. Enggak lama Mas Bambang pun pergi untuk menemui Pak Ustadz Jalal yang rumahnya di ujung kampung. Dengan nafas kos-kosan, Mas Bambang yang udah sampai di depan rumah Pak Ustadz langsung mengetok pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustadz, ucap Mas Bambang. Waalaikumsalam. Kamu Bang, ada apa? Kok kayak habis lari-lari gitu? Kata Pak Ustadz. Pak Ustadz, bisa ikut saya sebentar ke rumah Nenek Siti? Ajak Mas Bambang. Ada apa emangnya di sana?
tanya Pak Ustadz. Nenek Siti Pak Ustadz, Nenek Siti sakit aneh, gatal-gatal di sekujur tubuhnya, sama rasanya kulitnya keluar sisik, jawab Mas Bambang. Waduh, kalau gitu tunggu sebentar, saya mau mengunci pintu belakang dulu, ucap Pak Ustadz. Setelah itu mereka langsung menuju rumah Nenek Siti. Sesampainya di sana sudah banyak warga yang sedang membacakan Yasin, karena Nenek Siti yang tadinya cuma gatal-gatal menjadi kesurupan yang mirip seperti ular. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ucap Pak Ustadz yang melihat Nenek Siti yang sedang dipegangi bapak-bapak karena ingin keluar. Siapa kau? Tidak usah ikut campur urusanku, ucap Nenek Siti. Tentu aku harus ikut campur melihat saudara muslimku sedang kesusahan. Apa maumu, wahai jin laknatullah? Tanya Pak Ustadz. Orang ini lancang, berniat membuang hajat di lukisanku dan sudah memakiku. Jadi biarkan aku membawa untuk dijadikan budak di alamku. Hahaha. Pak Ustadz yang mendengar itu langsung duduk bersila dan tangannya memegangi kening Nenek Siti sambil memejamkan mata. Saat Pak Ustadz membuka matanya, dia melihat Nenek Siti yang dipegangi oleh sosok siluman ular dan satu wanita cantik berdiri di hadapan Pak Ustadz. Assalamualaikum, Nyi Blorong. Saya datang ke sini tidak berniat mengganggu Anda, tetapi saya ingin membawa kembali sukma Nenek Siti untuk pulang, ucap Pak Ustadz yang ternyata sudah di alam jin. Siapa kau? Beraninya kau datang ke sini? Orang ini telah semena-mena padaku, jawab Nyi Blorong. Saya adalah saudara orang yang kau tahan. Kasihan keluarganya. Jadi tolong cepat kembalikan. Kalau kamu bisa merebutnya dariku, kamu boleh membawa pulang orang ini, jawab Nyi Blorong. Nyi Blorong pun langsung merubah dirinya menjadi siluman ular dan langsung melilit tubuh Pak Ustadz. Pak Ustadz yang tenang hanya berzikir dan meminta doa dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyi Blorong yang merasakan panas di bagian yang melilit Pak Ustadz. Lama-lama lilitan di bagian badan Pak Ustadz merenggang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pak Ustadz untuk memukulkan tasbihnya ke badan ular Nyi Blorong. Melihat Nyi Blorong yang sedang lengah, Pak Ustadz pun langsung merebut Nenek Siti dari dua anak buah Nyi Blorong. Dan Pak Ustadz pun langsung membawa Nenek Siti ke alam manusia. Di alam manusia, Pak Ustadz yang melihat tubuh Nenek Siti yang sedang dirasuki oleh makhluk gaib langsung menyuruh pergi makhluk gaib tersebut. Wahai jin yang telah merasuki tubuh Nenek Siti, pergi kau. Tubuh Nenek Siti pun langsung terpental karena terkena pukulan tasbih dari Pak Ustadz yang sedang menjadi sukma. Sedangkan makhluk yang merasuki tubuh Nenek Siti langsung pergi, sehingga tubuh Nenek Siti langsung pingsan. Pak Ustadz yang masih menjadi sukma langsung menyuruh Nenek Siti untuk masuk ke tubuhnya, sedangkan sukma Pak Ustadz langsung kembali ke tubuhnya. Tak lama Nenek Siti pun tersadar dan melakukan istighfar karena telah melakukan kesalahan. Dan semua orang yang melihat Nenek Siti telah sadar pun langsung mengucap syukur. Pak Ustadz yang telah tersadar pun langsung berbicara di
depan Pak Dekarto bahwasanya Nenek Siti sukmanya telah diambil oleh Nyi Blorong, dikarenakan Nenek Siti yang telah lancang memaki dan berniat ingin buang hajat di lukisannya Nyi Blorong. Pak Ustadz pun langsung memberikan pesan kepada semua orang yang ada di situ. Semua yang ada di sini minta tolong. Kita hidup berdampingan dengan alam jin, alam goib. Jadi tidak usah saling mengusik, apalagi mencari masalah dengan mereka. Ambil pelajaran dengan apa yang terjadi dengan Nenek Siti, ucap Pak Ustadz. Dan untuk Nenek Siti, mohon maaf, kejadian ini mohon dijadikan pelajaran. Jaga ucapan, jaga perbuatan, karena kita tidak tahu siapa yang menghuni di tempat itu, karena kita hidup berdampingan dengan alam goib. Nenek Siti pun hanya mengangguk pelan, dan Nenek Siti pun merasa salah karena tidak bisa menjaga ucapannya. Dan kisah ini pun selesai. Nah, gimana teman-teman kisah yang dibagikan oleh Nenek Siti? Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan tunggu rekor di episode-episode berikutnya. Dan saya Aka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.